Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Silvi Luluk Humairoh dengan NIM 63030200017, Novita Rohmaningsih dengan NIM 63030200020, dan Zahratul Muna dengan NIM 63030200025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Silahkan menyaksikan teman-teman. Nah, di sini sudah ada soalnya, bisa kalian lihat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Nah, ini ada tanggal 2 April 2015, BSM Cabang BSK menerima setor tunai pembukaan rekening giro wadiah atas nama Anjani sebesar 40 juta. Nah, di sini itu di debitnya itu ada kas sebesar 40 juta, karena kas bertambah maka dia dicatat pada kolom debit. Lalu ada kewajiban bila bertambah itu dicatat pada kolom kredit dengan giro wadiah. Nah, atas rekening giro Nyonya Anjani. Dan rekening giro Nyonya Anjani itu adalah kewajibannya sebesar 40 juta. Nah, dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada buku besar, maka pencatatannya di sini kewajiban Nyonya Anjani dicatat pada kolom kredit sebesar 40 juta. Lalu neracanya ada aktiva dan pasiva, maka posisinya kewajiban. Kenapa kewajiban? Ya karena semua titipan yang masuk pada bank syariah ataupun bank konvensional itu masuk pada kewajiban utang. Ini posisinya di kewajiban pos pasiva sebesar 40 juta. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu pada tanggal 3 April, Anjani menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening gironya di BSM BSK secara tunai sebesar 12 juta. Nah, karena transaksi tersebut mengakibatkan kewajiban berkurang dan kas berkurang. Nah, kewajiban berkurang itu maka dicatat pada kolom debit dengan pencatatan giro wadiah, kewajiban rekening giro Nyonya Anjani sebesar 12 juta. Nah, kalau kas berkurang itu dicatat pada kolom kredit sebesar 12 juta. Dari jurnal di atas itu akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Di sini ada buku besar, ya ada debit dan kredit. Nah, di sini kewajibannya Nyonya Anjani itu dicatat pada kolom debit sebesar 12 juta. Kemudian ada neraca, ada pos aktiva dan pasiva. Di sini itu dicatat pada kolom pasiva. Karena tadi kan udah ada 40 juta awal yang pada kolom pasiva, kemudian dikurangi dengan 12 juta pada tanggal 3 April, jadinya itu menjadi 28 juta dan dicatat pada pos pasiva. Kemudian ada tanggal 6 April, Anjani menerima transfer dari Mr. Khan sebesar 5 juta. Nasabah BSM Cabang Bukit Tinggi. Nah, pencatatannya itu yang Cabang Bukit Tinggi itu di debit dengan pencatatan RAK Cabang Bukit Tinggi sebesar 5 juta rupiah. Lalu kalau kewajiban itu bertambah maka dia dicatat pada kolom kredit dengan pencatatan giro wadiah, kewajiban rekening giro Nyonya Anjani sebesar 5 juta. Nah, dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Dalam kolom buku besar itu ada debit dan kredit. Di sini itu kewajibannya dicatat pada kolom kredit sebesar 5 juta. Lalu ada neraca, ada kolom aktiva dan pasiva. Nah, tadi kan sudah dicatatkan yang transaksi sebelumnya itu sebesar 28 juta pada kolom pasiva. Lalu ditambah lagi dengan ini 5 juta, maka menjadi 33 juta dicatat pada kolom pasiva. Tanggal 7 April, Anjani menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke Joni, nasabah giro wadiah BSM Cabang Padang sebesar 5 juta. Debit giro wadiah rekening giro Nyonya Anjani 5 juta, kredit rekening Cabang Padang 5 juta. Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Ditulis pada buku besar giro wadiah, debit tanggal 7 April 2015, keterangan
rekening Anjani sejumlah 5 juta. Ditulis pada neraca 7 April 2015, Pasifa uraian kewajiban giro wadiah dengan jumlah 28 juta. Tanggal 9 April, Anjani menerima biaya giro dari Fitriani, nasabah BRI Syariah sebesar 10 juta. Kemudian dicairkan oleh Anjani ke BRI Syariah untuk dimasukkan ke rekening Anjani di BSM. Debit giro pada Bank Indonesia 10 juta, kredit giro wadiah rekening giro Nyonya Anjani 10 juta. Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Buku besar giro wadiah ditulis dengan kredit tanggal 9 April 2015, keterangan rekening Anjani dengan jumlah 10 juta. Selanjutnya, neraca tanggal 9 April 2015 ditulis Pasifa uraian kewajiban giro wadiah dengan jumlah 38 juta. Tanggal 12 April, Anjani menggunakan biaya giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lainnya sebesar 10 juta. Debit giro wadiah rekening giro Nyonya Anjani 10 juta, kredit giro pada Bank Indonesia 10 juta. Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Ditulis pada buku besar giro wadiah. Debit tanggal 12 April 2015, keterangan rekening Anjani dengan jumlah 10 juta. Neraca tanggal 12 April 2015 ditulis Pasifa uraian kewajiban giro wadiah dengan jumlah 28 juta. Pada tanggal 30 April, Anjani menerima bonus giro wadiah dari BSM sebesar 50.000. Kemudian ada pengurangan biaya admin sebesar 15.000 dan pengurangan pajak sebesar 10.000. Pada saat penerimaan bonus ini, rekening gironya atau kewajibannya bertambah dengan posisi akun di giro wadiah dikredit sebesar 50.000. Dan kemudian bank mengakui bahwa bonus yang diberikan pada nasabah tersebut sebagai beban karena mengurangi dari pendapatan, maka akan dianggap sebagai beban. Dengan ini pada posisi debit terdapat akun beban bonus giro wadiah sebesar 50.000. Kemudian jumlah bonus giro ini adalah beban giro wadiah sebesar 50.000 di posisi debit dan akun giro wadiah sebesar 50.000 di posisi kredit. Kemudian ada dikurangi biaya admin 15.000 dan dikurangi pajak 10.000. Jadinya pada pengurangan biaya admin dan pengurangan pajak ini akan berkurang pada rekening giro wadiah untuk membayar biaya admin sebesar 15.000 dan untuk membayar pajak sebesar 10.000. Untuk pencatatan jurnalnya itu dapat dipisahkan dan dapat digabungkan. Pada transaksi ini dipisahkan. Jadi untuk biaya admin, rekening gironya berkurang sebesar 15.000 untuk biaya admin dan pendapatannya bertambah sebesar 15.000. Dengan jurnal giro wadiah di debit sebesar 15.000 dan pendapatan admin dikredit sebesar 15.000. Kemudian untuk pajak, rekening gironya berkurang sebesar 10.000 dan pendapatannya bertambah sebesar 10.000. Dengan jurnal giro wadiah di posisi debit dengan 10.000 dan pendapatan pajak di posisi kredit sebesar 10.000. Dari jurnal di atas ini akan mengakibatkan perubahan buku besar pada posisi neraca sebagai berikut. Dan kemudian kita akan posting ke buku besar dengan akun giro wadiah. Di buku besar ini ada debit dan kredit. Yang pertama, pada tanggal 30 April 2015 dengan keterangan rekening Anjani. Jumlahnya 50.000. Diambil dari akun giro wadiah di posisi debit sebesar di posisi kredit sebesar 50.000. Jadinya kita akan masukkan 50.000 ini di buku besar di kredit. Kemudian ada 30 April 2015 keterangan rekening Anjani dengan jumlah 25.000 di posisi debit. Ini diambil dari giro wadiah di posisi debit dengan nominal 15.000 dan giro wadiah di posisi debit
dengan nominal 10.000. Kemudian kita tambahkan menjadi 25.000. Jadi 25.000 itu diambil dari akun Giro Wadiah di posisi debit. Pada neraca 30 April 2015, terdapat aktiva dan pasiva. Dan sebelumnya ada uraian kewajiban Giro Wadiah berjumlah 28 juta. Dan kemudian pada tanggal 30 April 2015, kewajiban Giro Wadiah bertambah menjadi 28 juta 50.000. Kemudian berkurang menjadi kewajiban Giro Wadiah menjadi 28 juta 25.000 rupiah. Pada selanjutnya, jurnal Giro Wadiahnya digabungkan, yaitu transaksi pertama sampai transaksi terakhir. Jadinya, pada tanggal 2 April 2015, terdapat akun kas dan akun Giro Wadiah sebesar 40 juta di posisi debit dan kredit. Dan kemudian pada tanggal 3 April, ada Giro Wadiah atas nama Anjani di posisi debit sebesar 12 juta. Dan kemudian di posisi kredit ada kas sebesar 12 juta. Dan pada tanggal 6 April 2015 ada akun RAK Cabang Bukit Tinggi di posisi debit sebesar 5 juta dan ada Giro Wadiah atas nama Anjani di posisi kredit sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 7 April ada Giro Wadiah atas nama Anjani di posisi debit sebesar 5 juta dan RAK Cabang Padang di posisi kredit sebesar 5 juta. Dan selanjutnya pada transaksi tanggal 9 ada Giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta. Kemudian Giro Wadiah di posisi kredit atas nama Anjani besar 10 juta. Kemudian pada Giro Wadiah Anjani pada tanggal 12 April di posisi debit sebesar 10 juta. Kemudian di kredit ada Giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta. Dan pada tanggal yang terakhir ada tanggal 30 ada beban bonus Giro Wadiah sebesar 50 juta di posisi debit dan Giro Wadiah bersama Anjani di posisi kredit ada 50 juta. Kemudian ada Giro Wadiah atas nama Anjani besar 15 juta di posisi debit dan di posisi kredit ada pendapatan admin besar 15 juta. Kemudian di posisi debit ada Giro Wadiah lagi atas nama Anjani besar 10 juta. Kemudian di posisi debit ada pendapatan pajak sebesar 10 juta. Kemudian hasil debit dan kredit itu adalah 82 juta 75.000 rupiah. Kemudian posting buku besar Giro Wadiah dengan akun Giro Wadiah di posisi debit dan posisi kredit kita jadikan satu. Pada tanggal 2 April 2015 rekening Anjani di posisi kredit sebesar 40 juta. Kemudian pada tanggal 3 April 2015 rekening Anjani di posisi debit sebesar 12 juta. Dan dilanjutkan pada tanggal 6 April 2015 rekening Anjani di posisi kredit itu sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 7 April 2015 rekening Anjani di posisi kredit sebesar 5 juta dan dilanjutkan pada tanggal 9 April 2015 rekening Anjani di posisi kredit sebesar 10 juta. Dan 12 April 2015 rekening Anjani di posisi debit sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 30 April ini ada dua. Yang pertama 30 April 2015 rekening Anjani di posisi kredit sebesar 50.000. Kemudian 30 April 2015 rekening Anjani 25.000 di posisi debit. Neraca aktiva dan pasiva. Di neraca ini kita gabungkan. Jadinya pada tanggal 2 April 2015 kewajiban Giro Wadiahnya berjumlah 40 juta. Kemudian pada tanggal 3 April 2015 kewajiban Giro Wadiahnya berkurang sebesar 12 juta dengan jumlah menjadi 28 juta. Kemudian pada tanggal 6 April 2015 kewajiban Giro Wadiahnya bertambah kembali menjadi 5 juta menjadi 33 juta. Kemudian pada tanggal 7 April 2015 kewajiban Giro Wadiahnya berkurang sebesar 5 juta menjadi
28 juta. Kemudian selanjutnya pada tanggal 9 April 2015 kewajiban giro wadiahnya bertambah sebesar 10 juta menjadi 38 juta. Selanjutnya pada 12 April 2015 kewajiban giro wadiahnya berkurang sebesar 10 juta menjadi 28 juta. Dan kemudian pada tanggal 30 April itu terdapat dua. Yang pertama 30 April 2015 kewajiban giro wadiahnya bertambah 50.000 menjadi 28 juta 50.000 rupiah. Dan kemudian pada tanggal 30 April 2015 kewajiban giro wadiahnya berkurang 25.000 menjadi 28 juta 25.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.